A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Jangan sampai salah ngomongnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Banyak mukadimah di ayat-ayat Al-Quran. Ada yang pakai innal hamdalillah, itu juga salah satu yang disukai Rasulullah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bagus. Kenapa Yaman pakai alhamdulillahilladzi hadana li hadza? Dari sekian banyak mukadimah, kenapa Yaman sering pakai itu? Untuk memberikan kesadaran berlapis-lapis. Bisa bangun subuh hari ini kita nih, bisa duduk di sini, pakai baju nutup aurat. Mau bangun subuh, mau hadir di tempat ini, itu mutlak hidayah dari Allah. Ada yang mungkin terpaksa datang ke sini, ada yang karena tidak enak. Jauh lebih baik antum dipaksa masuk surga daripada antum diiming-imingi dikasih hadiah tapi masuk neraka. Lingkungan bukan faktor penentu, lingkungan itu hanya faktor pendukung. Hari ini kita digembos-gemboskan dengan kalimat ini tergantung lingkungan. Kalau lingkungan baik kita pasti baik. Kalau lingkungan jahat kita ikut jahat. Enggak. Ada yang di lingkungan baik jadi hantu. Apa? Kan udah kejadian kemarin. Yang akhwatnya bernikob, yang laki-lakinya adik kita kan hantu dua-duanya. Bisa berzina. Betul enggak? Posting di sosmed, kayaknya ahli surga. Kelakuan di belakang layar. Ini fenomena zina hari ini, ya Allah. Saya semakin dalami, semakin baca, ya Rabb, menyeramkan. Kalau saya bilang gayung, anda tahu ya gayung ya? Gayung paham? Kalau timba pula kata dia. Kita di mana sih kita nih? Kampung Pluto udah nih. Tahu Pluto? Apa Pluto? La ilaha illallah. Memang tidak kampung memang. Saya tadi bingung kan, ini wakil pengasuh, ngaku pula ada wakil pengasuh di sini kan? Lupa ada foto dia di situ. Pantas lah. Loh, emang kebetulan? Ada. Bayar royalti ya? Ada Sigit tuh loh. Senyumnya tuh. Pantas lah duduk depan. Kalah Ompi. Ompi juga ada. Astagfirullahaladzim. Pluto, planet kata dia. Memang polos satu. Pluto itu singkatan. Polos, lugu, dan tolol. Apa Pluto? Tak boleh mengurus dakwah jadi orang Pluto. Lugu-lugu ya polos-polos. Tidak bisa sekarang. Ya.
Gayung yang tadi saya bilang tuh yang laki-laki suka sama laki-laki itu. Oh, bukan kepalanya. Oh, masih Pluto aku apa? Kalau saya bilang lagi bete, nah kemarin kan ada video saya tuh, bentar lagi naik ya, Den. Udah naik gak? Udah naik. Udah naik ya. Lagi bete. Mereka tuh ternyata punya masalah serius. Di malam dia teriak-teriak, wah ini hak asasi dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah, ternyata mereka punya masalah gitu. Mohon maaf ya, itu hubungan badan, hubungannya kan tidak lewat jalur yang normal. Masya Allah, ternyata laki-laki yang kena itu mohon maaf ya, anggota bagian belakangnya itu sudah tidak punya sensor. Jadi kalau keluar kotoran itu bisa keluar kapan ya? Kalau kita kan masih bisa tahan kan? Tahan, pegang batu. Ada yang pernah kecil? Pegang batu? Padahal tidak ada itu. Entah dari mana ajaran itu. Pegang batu. Biar dia keras kata dia. Ada namanya itu bocah. Ya kan, batu dipegangnya. Nah ternyata orang yang kayak gitu tuh udah nggak bisa lagi punya sensor. Jadi mohon maaf ya, kata dokter yang itu nonton videonya kemarin, itu setengah meter ya jarak gitu kita keciuman bawa kotoran. Nah Allah hinakan di dunia dengan cara begitu. Maka kalau mereka bilang ini hak asasi kami dong, justru hak asasimu, hakmu adalah hidup sehat. Dan semua saya baca di beberapa itu tuh memberikan testimoni. Dia bilang para pelaku itu tuh kalau dia tidak bertobat, sakratul mautnya bukan cuma 1 hari sudah. Ada yang sampai 1 minggu tidak mati-mati. Haula wala quwata illa billah. 1 minggu sakratul maut. Jadi kayak ada yang nombak di leher itu, teriak-teriak, menyeramkan. Dan dia bilang saya tidak pernah nengok kematian orang seseram itu. 1 minggu. Ada yang 3 hari tidak mati-mati, teriak-teriak, gitu kayak ada yang musuh di situ. Di dunia zina yang laki-laki sama perempuan itu jelas-jelas dibalas Allah, dibantai dunia dan akhirat. Ya kan ada 2 dosa yang dibantai Allah kan? Zina dan durhaka sama orang tua. Fenomena durhaka sama orang tua ini udah Masya Allah tabarakallah ya. Kita sudah bahas itu di pilar dakwah nomor 1. Ternyata makin kesini circle zina ini nampak depan mata gitu. Dan terjadi di sosok-sosok yang bisa jadi hari ini disebut sebagai public figure, tokoh. Saya mau menekankan lagi, lingkungan bukan faktor penentu. Apa? Lingkungan bukan faktor penentu. Dia hanya pendukung. Semua keputusan ada di tangan antum. You are the owner. You are decision maker. Nabi Musa alaihissalam di sarangnya antum. Di mana Nabi Musa? Sarangan itu. Di mana? Di istananya Fir'aun. Dah fokus. Fokus aja buat. Dah. Apa lingkungan hanya faktor pendukung. Bagaimana Fir'aun berhadapan dengan Musa alaihissalam? Itu slide hidup, fakta atau mitos itu? Di kandangnya Fir'aun, apakah Musa jadi Fir'aun? Tidak. Di kandangnya Fir'aun, apakah Asiyah jadi Fir'aun? Tidak. Asiyah tetap masuk surga. Siapa Asiyah? Istrinya. Jadi jangan antum kira antum ada di circle yang baik, antum pasti jadi baik. Belum tentu.
Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Rasul, bertahun-tahun didakwahin. Tidak jaminan jadi orang baik. Apakah sudah pakai kaos paskas Bengkayang? Mana paskas Bengkayang? Mana dia? Tak ada. Satu orang. Oh, biji ya. Tuan rumah tinggal seorang. Oh, lagi siap-siap. Oh, masak. Oh, ada yang ngitung beras ya. Ngitung duit, ngitung beras. Paskas Pontianak mana? Alhamdulillah. Paskas Kuburaya? Oh, ada. Paskas Landa? Landa. Habis Landa, Singkawang. Oh, 200. Ketapang. Oh, wih, ada ini. Udah balik. Alhamdulillah. Iya. Dia tahu rasanya di kelapa sawit kayak gimana ya. Saja mantap. Sedih saya kemarin tuh. Tak ada yang menemankan saya makan. Ya kan? Kalau ada beliau kan nyaman saya makan. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Semoga semakin istiqomah ya. Semakin istiqomah. Itu doa kita. Lingkungan bukan faktor penentu, lingkungan hanya faktor pendukung. Dirimu sendiri yang menjadi penentu. You are the owner of your decision. Yes, right. Of your decision. Artinya banyak-banyaklah makan kue, semprong. Paskas Sambas ada? Oh, Insya Allah Lutfi dan kawan-kawan ya. Selanjutnya Paskas Mempawah. Mana Mempawah? Oh ada, alhamdulillah ya. Sekadau. Sekadau ada? Oke. Sekadau Kayong Utara. Oh, alhamdulillah, mantap. Kapuas Hulu. Oh, mantap. Sidak Hulu nih. Ya, Pluto apa? Planet. Sidak Hulu. Ada dia tahu apa? Ikan arwana yang jadikan polos. Memang tidak terkontaminasi dia dengan ibu kota begitu. Apa Pluto nak? Planet Ayaman, masya Allah. Dah tak ada dah planet itu tuh. Sangau, mana tidak sangau. Woi. Anak ayahnya mana ayahnya? Oh, insya Allah hebat loh. Sendal bisa masuk dalam kakinya 1 tahun loh. Tidak ketahuan sendalnya tuh. Ya Allah. Itu menunjukkan beliau tuh sangat pandai menyembunyikan amal solehnya. Jangankan amal soleh, sendal yang tak nampak macam mana? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya semakin ikhlas ya. Semakin istiqomah, semakin ikhlas. Semakin istiqomah, semakin ikhlas. Itu doa kita. Semakin istiqomah, semakin ikhlas. Itu kalimatnya Kiai Hasan. Kita kedatangan banyak doktor, kita kedatangan banyak master, magister. Semoga keikhlasannya pun selevel doktor. Semoga keikhlasannya selevel S2, selevel manajer. Itu artinya mengajak kita dan mengajarkan kita. Semakin hari kita semakin bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Keikhlasannya bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Ketulusannya bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Istiqomahnya bertumbuh. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Sudah Sanggau Melawi. Wah, Melawi ada 1, 2, 300. Melawi Sintang. Alhamdulillah. Ini yang mau bikin gedung 12 lantai ini. Amin. Mantap Sintang. Bikin Munzalan Tower tuh 6 lantai. Sekali saya tengok Munzalan Alus ini 12 lantai. Saya bilang kita tak pakai otak nih kan. Enggak kayak kata dia. Setelah saking tak pakai otak dibikin. Oh mantap. Saya bilang bagus nih. Amin. Allah Maha Kaya. Saya pegang kepala budak-budak tuh. Oh masih hangat semua. Dia presentasi ke saya tuh. Masya Allah. Kalah Pontianak ngayal dia. Apa? Orang Pontianak kalah ngayal.
Kantor pusat tuh kalah. Kita 6 lantai ya ngayalnya. Mereka 12. Bayangkanlah di tempat itu tuh. Tapi memang Tuhannya Allah ya udah. Amin. Mana ada saya bilang merampok ya kita? Tadi ada kan? Apa saya bilang amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Saya bilang Allah maha kaya, Allah maha kaya. Habis itu mereka tepukkan yang suara. Salah kayak kami. Ada salah. Ada salah saya bilang. Bagus kita bagus. Alhamdulillah. Udah berani ngayal. Orang ketawakan, orang mungkin bilang itu tidak mungkin ya. Tapi Allah maha mewujudkan, betul tak? Mimpi apa nih 14 kabupaten kota kita kumpul hari ini? Tidak penting kan? Ini kan kayak mobil-mobil mahal tuh, sunroof. Mobil mahal itu kan tidak ada atapnya. Nah kita langsung doa ya Allah tembus ke langit. Ya kan? Allah tengok, Allah saksikan. Bukan masalah fisik. Lingkungan bukan faktor penentu. Dia hanya pendukung aja. Ada yang tidur, ada yang marah-marah. Antum ingat-ingat. Nah, buka surat 3 ayat 100. Tadi kita udah baca. Ali Imran turunnya di Madinah Al-Munawwarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah menyapa orang-orang yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang sudah beriman. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Kalau kau ikut 300 Ali Imran 100. Kalau kau mengikuti sebagian saja orang-orang yang disesatkan Allah, maksud di sini Yahudi wan Nasara, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Iman kena turbulens, begoyang, beguyuk dia, kata orang Melayu beguyuk. Habis itu balik lagi ke masa jahiliyah. Dulu mungkin belum kenal sama yang namanya riba, begitu bergaul dengan circle yang katanya baik, justru malah kena riba. Kan circle yang katanya baik, dengan doktrin-doktrin kalimat-kalimat yang terdengar benar. Misal, kalau tak ada ngutang, Anda bisa mulai bisnis. Iklan pinjaman online berapa triliun sudah turun. Dan itu sudah terserap dan tidak tertagihkan. DM di Instagram isinya apa? Pinjam uang. Antum bisa enggak ngasih saya pinjaman uang? Saya mau bayar utang saya terlilit utang, saya pengen lepas utang. Semua dalilnya pembenaran. Kalau tidak ngutang, ternyata ketika kita telusuri, dipakai untuk apa utang itu? Dipakai untuk pinjaman gaya hidup. Tidak perlu iPhone, maksa-maksakan diri. Tidak perlu pakai barang-barang branded, maksa-maksakan diri. Motor tuh udah ada motor ini, tapi karena gengsi, maksakan diri. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini menunjukkan bahwasanya ada kondisi sementara yang tadinya sudah beriman, sudah kokoh, sudah istiqomah, begitu kena hantaman permasalahan, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ada kalimat ba'da imanikum, udah beriman dulu, tapi mereka tuh tidak suka nengok antum beriman. Makanya nih pasukan-pasukan ini, kalau saya nengok antum nih duduk-duduk gini nih, di mata saya ini saya ngeliat anak-anak saya sedang terluka. Ada yang berdarah tangannya, ada yang berdarah kupingnya, ada yang berdarah hatinya. Antum kira turun ke medan perang itu tidak ada musuh? Lebaran kemarin gimana rasanya ketemu keluarga? Mantap kan? Apa kerja kian? Mikul beras, ngapalah mikul beras tuh? Tak ada untungnya. Memang tak ada untungnya. Mana ada duitnya? Memang tak ada duitnya. Terdiamlah kita nih sambil gendong anak kan. Sini aku nasihatkan kau. Oh, banyak penasihat-penasihat gratis tuh. I was there. Saya ada di posisi itu.
anak lagi nyusu, ya kan? Saya kena panggil, kayak di sidang gitu, kena omongkan, sakit. Siapa kita tak sakit? Padahal kita mungkin udah berpikir, ya Allah, inilah jalan hidup aku nih. Inilah jalan hidup aku, ya Allah. Aku bahagia di sini. Aku tahu rasanya bahagiakan orang. Aku belum punya duit, aku baru punya tenaga. Inilah modal yang bisa aku lakukan. Saat kita lagi semangat-semangatnya, ada sekelompok manusia yang pengen yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Di notes ini ayatnya, dikasih garis bawah, stabilo. Radda yaruddu artinya mengembalikan. Radda yaruddu juga menjadi kata-kata untuk murtad kan. Artinya bukan hanya dikembalikan menjadi kafir, bahkan it will be worse than it. Memang kalau udah sampai sini ini pakai bahasa Inggris ya. Cocok muka-muka antum yang muka-muka London gitu. Ya kan Pluto tadi tuh. Bahkan yaruddukum ba'da imanikum kafirin itu membuat antum menjadi pribadi yang jauh lebih jelek, lebih buruk, lebih hancur. Tadi saya bilang lebih kancai daripada sebelumnya. Dulu kata orang-orang, aku tuh milih kau tuh karena mikul beras, karena aku nengok kau kayaknya beriman. Begitu udah jadi suami, main HP ya terus. Pulsa dibelikan istri. Merokok, saya bilang boleh merokok, yang penting asapnya ditelan. Ya kan? Cari tempat yang tidak nampak di mata saya, atas pohon ke gitu. Kalau depan saya boleh, tapi asapnya harus ditelan. Kalau masih keluar asapnya, belum profesional gitu. Masih budak kecil. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mungkin antum sudah berhasil meninggalkan maksiat fisik. Iblis, syaitan berbentuk jin dan manusia ganggu hati antum. Ana ini masya Allah apa? Yang bisa menyembunyikan amal soleh. Jangankan amal soleh, sendalnya cuma ana yang bisa menyembunyikan. Ana ini, saya kira seminggu, 2 minggu, setahun lebih budak itu di dalam. Saya bilang luar biasa. Di luar ekspedisi, apa? Di luar ekspedisi ya. Kita nggak habis fikri gitu. Lama saya ngerenung, gimana caranya nyimpan sendal dalam kaki itu? Orang tuh sendal dipakai di kaki, di sendal rupa terselip di balik tulang katanya. Tuh masuk. Ya Allah, husnuzon kita kan. Sendal yang bisa disembunyikannya, apalagi amal soleh. Gitu. Takbir. Saja mantap, tidak sangkau nih. Sangkau. Tidak ada G-nya itu hilang. Sangkau. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Masya Allah. Antum kalau ada ayat Quran yang begini, hafalkan mustalahatnya. Dulu zaman kami di Gontor ada istilah ilqaul mufradat. Nah ini ada kalimat yang Allah pilih dan Allah gunakan di Quran. Saya waktu baca tadi, oke, ayat ini. Ada yang sudah nebak-nebak ayat hari ini apa? Udah malas dah nebak-nebak. Salah terus kata dia. Ingat, lingkungan bukan faktor penentu. No. Antum jangan kira sudah pakai kaos pas pasti langsung bagus. Benda. Kakak-kakak jangan tertipu sama casing. Jangan tertipu sama penampilan. Hafalkan istilah yang Allah bilang dalam Quran ini. Masya Allah, tabarakallah. Wa in tuti'u. Itu syaratnya. Kalau kau ikuti, kalau kau terpengaruh, kalau kau ikut-ikutan, yaruddukum ba'da imanikum kafir. Tanya lagi. Luruskan niat, bersihkan hati. Aku ini berbuat untuk siapa? Untuk Allah? Apa tagline Paskas? Insya Allah lelahku lillah. Siapa yang teriak-teriak insya Allah lelahku lillah?
Apakah antum ngomong begitu tidak diuji sama Allah? Tidak mungkin. Ada sekelompok manusia, ada sekelompok makhluk, bisa jin, bisa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, mengganggu keikhlasan. Maka Kiai Hasan pernah bilang, keikhlasanmu pasti diganggu, tapi engkau jangan jadi pribadi yang mengganggu keikhlasan orang lain. Balik-balik lagi, apa yang menjadi alasan aku kesini? Untuk apa aku berbuat? Untuk siapa? Luruskan niat, bersih-bersihkan hati. Tidak boleh ada manusia di hati kita, nanti kecewa. Saya udah coba saya ketemu orang kaya, kecewa. Ketemu artis katanya kecewa. Ketemu orang terkenal katanya pejabat, punya jabatan ini, kecewa. Oh, saya bilang episode Malaysia nih harus sering-sering gue ceritakan. Makin sering saya ceritakan, rupanya makin banyak yang ini. Video saya yang sampai belasan juta ditonton orang dan viral kemana-mana tuh, itu video yang menceritakan tentang berhenti berharap pada manusia. Bukan saya, bukan Munzalan yang posting itu, tak siapa yang bikin. Saya pun belum kenal gak orangnya. Itu sampai kemana-mana videonya. Artinya itu permasalahan umum yang hari dihadapi orang. Berhenti kalian semuanya, berhenti anak-anakku. Kan Paskas ini kan anak-anak saya kan. Saya mandang kita-kita ini tidak sebagai saudara saja, sebagai anak gitu. Dimanapun, makanya narasi yang kita angkat kan ayah man. Wakil-wakil pengasuh yang kita kasih rompi ini kan ayah semua posisinya. Jadilah ayah kalian. Ngasuh, doakan, ngasih peringatan. Mana ada ayah yang pengen anaknya lebih buruk? Tidak ada. Ayah tuh pasti pengen anaknya lebih baik. Saya pernah ketemu sama seorang ayah, dia mohon maaf, kuli bangunan. Aduh. Terus saya tengok kok semangat betul. Tanyalah, apa bapak nih, abang nih semangat betul? Dia bilang, saya cari rezeki biarlah berkeringat-keringat, berpeluh-peluh, yang penting halal, supaya anak-anak saya bisa punya kehidupan lebih baik daripada saya. Jangan sampai anak saya jadi kuli bangunan seperti saya. Ayah. Itu ayah yang normal kan? Pasti pengen anaknya lebih baik. Nah, saya nih hari ini nengok antum, pengen antum semua jadi orang yang lebih baik daripada saya. Maka ada kalimat-kalimat saya yang mungkin terkesan garang. Ya kan? Antum mungkin dengarnya tuh terkejut. Kami udah mikul-mikul beras ya masih dimarah-marah. Saya pengen antum bertumbuh. Saya pengen antum tetap netes, istiqomah tuh netes. Saya pengen antum semuanya mudah-mudahan dengan izin Allah, ya kan? Jadi bukti ayat-ayat Allah. Ayatun min ayatillah. Antum menjadi bukti Allah bahwasanya siapa yang menolong agama Allah betul-betul hidupnya ditolong oleh Allah. Begitu orang bilang, kok bisa pergi umroh sih? Masya Allah, tabarakallah, ini kurni karunia Allah, kuasa Allah. Hadza min fadli Rabbi. Allah yang berangkatkan. Kok bisa sih nikah semudah itu, dapat jodohnya baik pula? Udahlah hafizah 30 juz, ya kan? Cantik, baik, keluarga baik-baik. Ini kuasa Allah. Saya pun tak pernah terpikir, manalah nak mimpikan dapatkan dia. Ternyata kuasa Allah, Allah yang bukakan hati. Allah mudahkan saya menikah dengan si fulan, dapat pula hafiz Quran 30 juz. Itu nyata depan mata kok. Mohon maaf ya, kakak kita secara fisik mungkin orang bilang biasa. Allah takdirkan dapat suami, suaminya 30 juz. Sampai akhirnya saya ngerti gitu ya. Dalam perjalanan kita menuju kepada kebaikan, menuju surga Allah tuh rintangan tuh macam-macam. Tapi kalau kita maju, minimal bertahan diam di tempat, kita pasti sampai ke tujuan. Saya ulang ya, antum jalan nih, antum jalan. Dalam perjalanan ada yang menghalang, ada yang akan menarik antum, suruh antum jatuh lah, nyuruh antum turun lah, nyuruh antum mundur lah, nyuruh antum berhenti lah. Dah. Ketika antum ngerasa maju ini mendatangkan kemudaratan, pesan saya minimal antum berhenti sebentar, bertahan sebentar, tengok kesempatan. Begitu ada peluang maju, majulah melangkah walaupun merangkak.
Dulu mungkin ngantarnya seminggu sekali, harus naik seminggu 2 kali ngantar berasnya. Dulu mungkin setengah hati, nah mulai sekarang ngisi hati. Pak Ustadz, apakah kalau calon istri ya, sering menyebut sumpah dan menyebut kata-kata kotor masih bisa dipertahankan? Ya janganlah. Ngapain? Masih banyak perempuan yang lebih baik. Ganti. Very good, very fine. Nggak mau ikut? Cari yang lain. Misal kalau udah telanjur jadi istri, itu udah tinggal dimodif ya, apa? Modif. Tukar tambah tuh nggak jadi solusi. Jangan berpikiran tuh mau tukar tambah. Udah tinggal dimodif ya, pasang knalpot ya, pasang spion gitu. Apa kata kunci yang tadi kita pelajari di sini? In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum. Udahlah, aku di sini pun tidak dihargai. Berapa harga kau? Hah? Halo? Hai? Halo? Berapa hargamu? Kau minta dihargai itu hargamu berapa? Udahlah, aku udah tidak ada nama juga di sini. Emang selama ini nama kau hilang ke? Cari muka ke di sini? Emang selama ini muka tidak ada? Kemarin udah saya bahas kan, pengen naik karir tapi apa skill pas-pasan? Penjilat solusinya apa? Pengen naik karir tapi skill pas-pasan apa? Penjilat solusinya. Tapi pengasuh antum ini manusia bukan es krim, tidak usah dijilat. Pengasuh antum ini manusia bukan es krim, tidak usah dijilat. Jadi kalau skill pas-pasan, ya kan? Terus pengen cepat naik karir, penjilat solusinya. Gimana? Jelekkan orang lain, curi idenya, ya kan? Ngambil muka, ngambil hati pimpinan tidak bisa, masa ngambil ide kawan tak bisa? Aku itu sebagai ide antum, itu salah satu camilan penjilat. Antum ketemu sama orang begitu, selamat. Saya mau kasih tahu, selamat. Kalau antum udah mulai ketemu orang-orang begitu, selamat. Sebentar lagi antum naik derajat. Jadi skill pas-pasan ingin cepat naik karir, gimana? Menjilat solusinya. Di sini saya berdoa sama Allah dari awal bikin Paskas, dari awal bikin GIB, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya percaya kebaikan itu seperti lautan. Saya percaya kebaikan itu seperti lautan. Di mana ada bangkai pasti tersingkir. Kemarin malah saya nengok di Instagram tuh ada bangkai ikan paus dari Australia terdampaknya di laut Indonesia. Dan di air tawar malah dampaknya. Jauhnya ke ikan paus itu dari Australia itu, lautan Australia, begulung, terdorong, tapi saya tidak tahu Indonesianya di bagian mana gitu. Tapi yang jelas sudah masuk ikan paus dari Australia itu ke lautan atau perairan Indonesia. Mungkin daerah-daerah Papua mungkin, atau mana. Pokoknya dari Australia ikan pausnya. Mungkin dia lupa ngecop paspor kali. Nah, Masya Allah. Saya berdoa sama Allah, minta, ya Allah, seandainya saya pun tidak lebih baik di dalam Paskas ini, tidak lebih baik di masih kapal Munzal ini, tidak jadi pribadi yang lebih tawadhu, lebih istiqomah, lebih baik singkirkan saya ya Allah. Nah itu pernah saya berdoa begitu. Karena yang nanti rusak dakwahnya. Paham tidak tuh? Nih pakai baju-baju
Masjid Kapal Munzalan. Ini bukan mau gaya-gaya, enggak. Bagi saya ini tameng saya. Supaya enggak macam-macam, supaya nundukkan pandangan, supaya enggak sombong, supaya enggak boleh, ini simbol. Saya pernah waktu itu jalan di mall kan, qadarullah enggak bawa topi saya. Tak mau pakai kopi ya kan. Wah, tak bisa bergerak rasanya. Alamak, saya bilang tertunduk saya. Karena saya pernah nengok orang pakai atribut dakwah, tapi kelakuannya naudzubillah. Bayangkanlah pakai kopiah, pakai sarung, lenteng ayam bersabung. Tahu nggak antum? Pakai kopiah, lenteng ayam kawan. Sarung, rokok sini. Bilang gini ke Islam nyambung ayam. Kami laki-laki bisa ganti nih topi, kopiah. Kita perempuan mana nak lepas jilbab? Apa yang sudah bernikop? Saya tidak larang nikop, hukumnya sunnah. Tapi ketika kau komit menggunakan nikopmu, jaga betul-betul akhlakmu. Pertanggungjawabannya bukan sudah baik, bukan. Ya. Kita bernikop tuh kakak-kakak, bukan kita lah ya. Saya kan tidak pernah pakai jilbab ya. Mana kakak-kakak yang pakai jilbab ada? Ada yang pakai jilbab sini? Kenapa orang pakai jilbab? Oke, mau kena ya. Kok panjang jilbabnya kak? Bukan sudah baik. Kami sedang belajar jadi orang baik. Apa? Kenapa pakai kopiah, pakai baju koko? Kami sedang belajar. Sedang belajar apa? Sedang berusaha jadi orang baik. Nama gak sedang belajar, sedang berusaha. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah gitu kan. Bertakwalah semampu. Maka yang sudah punya istri, ya kan, jaga pandangan. Perempuan-perempuan di luar tuh pasti nampak lebih cantik. Begitu setan ngajarkan kita. Entah ngapa gitu, perempuan yang di rumah tuh kayaknya buta, buram gitu. Nengok akhwat-akhwat tuh, Masya Allah, inna a'tainakal kautsar ya. Antu belau. Apa namanya kesini? Tidak apa-apa, sudah ya. Jauh dia nyari. Begitu jauh kawan nyari kan. Oh, sampai poster dipasang dulu. Kok bisa gitu loh? Emang dia duduk situ. Jadi ngapa ini jadi wakil pengasuh? Apakah sudah pasti baik? Tidak. Saya bilang kemarin apa? Saya bilang kau kutunjuk jadi wakil pengasuh supaya belajar jadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan amanah ini menjadi wasilah kita jadi pribadi yang lebih baik. Betul nggak? Bukan sudah baik, belum. OTW. Nah, OTW apa artinya? Oke, tunggu. Apa OTW? Oke, tunggu. Oke, tunggu woi. Melayu tuh. Intuti'u. Kalau kau ikutkan, kalau kau lajakkan, nah itu bahasa Melayu itu. Fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafir. Oke. Banyak ayat yang saya mau ini kan kita lompat ya. Antum masih ada waktu? Soalnya ayat ini bersambung semuanya. Oke, 4 ayat hari ini boleh? Boleh. Lihat ayat 101-nya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatillah wa fiikum rasuluh. Di Quran teman-teman semuanya, ya kan? Di Quran itu teman-teman, itu ada kata-kata fi'lun mabniun lil majhul. Artinya menunjukkan sesuatu yang kita tuh menjadi objek, dibacakan kepadanya, ditunjukkan, diperlihatkan, nah gitu. Kalau ro'aina, kami melihat, tapi kalau absorna,
kami diperlihatkan. Itu beda kelas, beda ayat. Makanya saya bilang sama antum, anak-anak yang masuk pondok, ada anak-anak antum yang sudah masuk pondok, ada yang sudah punya anak dan anaknya sudah mulai masuk pondok. Pesankan sama anaknya, nak belajar bahasa Arab nak, supaya bisa paham Quran. Nanti salah satu program yang saya mau coba rintis nih, saya mau nelfon sahabat saya, guru saya juga. Kemarin kita sudah punya Markazul Hadis bersama Ustaz Fahru Rozi. Ini saya mau minta tolong sama sahabat saya, guru saya, Ustaz Dedek Febrian. Itu doktor S3-nya di bahasa Arab. Bahkan kurikulum beliau, materi beliau yang beliau pegang itu, buatkan itu, sekarang menjadi rujukan bahasa Arab se-Malaysia. Nah ini apa, kakak kelas kami dulu di Gontor sama Ustaz Sudar, kita sama-sama di Malaysia. Kampusnya Ustaz Sudar, International Islamic University of Malaysia, Al-Jami'ah Al-Alamiyah Al-Islamiyah. Di dunia cuma ada 2, di Malaysia sama di Pakistan. Itu kampusnya Ustaz Sudar. Jadi kepala NKP, oh gitu. Jadi kepala antum tuh tidak sembarangan, alumni kampus internasional. Apa? Internasional, shit. Sin kecil. Jadi nanti saya mau minta tolong, mohon doanya sama Ustaz Dedek Febrian. Kita mau bikin Markazul Arabiyyah lil Quran. Mau bikin apa, pusat pembelajaran bahasa Arab. Doakan ya, doakan ya. Jadi nanti kalau antum mau belajar hadis ke Makassar sama Ustaz Fahru Rozi. Nanti kalau mau belajar bahasa Arab ke Lampung, karena beliau asli orang Lampung. Dan saya udah minta sama Ustaz dan ngomong, pernah sounding dulu sama beliau, saya meminta beliau menjadi trainer atau menjadi ini. Dan metode mengajarnya bahasa Arabnya memang saya hormat, respect. Doakan semoga kita bisa apa, ambil bagian. Karena hipotesa dan pelajaran yang saya dapat itu, Masya Allah gitu. Bagaimana orang ketika jauh dan tidak paham bahasa Arab, itu tidak bisa memahami Quran. Ayat-ayat Quran tuh jadi kayak tak punya rasa. Tapi ketika antum paham bahasa Arab, itu istilah anak Gontor tuh apa, kalau tidak paham tuh mafi syuur gitu, tidak ada rasa. Tidak ada, baca ayat tuh tidak nyetrom gitu. Nah, doakan insya Allah ya, nanti akan ada di Lampung. Jadi pusat belajar bahasa Arab tuh Markazul Arabiyyah lil Quran itu di Lampung, insya Allah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah. Ini loh yang disebut ya'tasim billah ini. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim. Jadi ada ujian, ada tantangan, ada gempuran, ada ujian keikhlasan, ada yang narik antum, jangan di sini, keluar, berhenti ya kita. Ngapain mikul-mikul beras begitu? Ngapain ngurus-ngurus anak yatim? Anak kau seorang belum diurus. Bayangkan, sakit tak? Sakit tak karena gitu kan? Antum belum merasakan, kalau belum merasakan, saya udah merasakan gitu. Alah, ngurus anak orang, anak seorang tak diurus. Bayangkan kita pontang-panting cari duit, jual susu, dan 3 jam ceramah. Ceramah pertama 1 jam, ceramah 1 jam yang kedua itu untuk nyatet infak. Ceramah di 1 jam yang ketiga saya jualan susu kambing di pelataran Masjid Raya Mujahidin. Ayo Bu, silakan Bu kalau mau beli. Ini Ustaz yang tadi kan? Ya Bu, kok jualan susu? Iya Bu, saya ada produk yang saya mau jual, tapi saya tidak jual di dalam masjid, saya jual di halaman. Mau beli. Sampai dulu beberapa jamaah tuh manggil saya Pak Lukman susu kambing. Benar? Itu 2012, 2013. Orang manggil saya, oh Lukman susu kambing, Lukman susu kambing. 3 jam. Sejam ceramah, sejam nyatat infak, ya kan? 1 jam jualan susu. Apa Allah bilang? Wa may ya'tasim billah. Siapa yang berpegang teguh, kokoh. Ada yang mau ganggu antum, udahlah dikit Pak riba, coba lo sikit. Ini udah ada syariahnya kok, kata dia. Mana ada riba syariah? Ada enggak riba syariah? Ada riba syariah enggak? Enggak ada. Tuh kemarin sempat keluar, belok sedikit. Nah, apa rasanya?
Ya Allah Ustaz, kayak gini rupanya di luar. Tahu ente rasanya, saya bilang. Mau balik enggak? Mau Ustaz. Nangis. Nah, saya bilang, ini air mata penyesalan. Air mata ini saya bilang, mudah-mudahan bikin ente lebih taat, lebih istiqomah ketika ente balik. Saya tahu rasanya jauh dari Quran, saya tahu rasanya jauh dari masjid, saya tahu rasanya jauh dari Allah tuh, tahu rasanya sakit luar biasa. Pura-pura bahagia aja, jalan-jalan sini kayaknya healing apa kemana ada. Tahu saya rasanya berpura-pura bahagia itu tahu. Maka saya bilang kan, hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba. Dalam kurung, hidup bahagia tanpa pura-pura. Sakit berpura-pura, stres. Apa kata Allah? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hudiya tadi disebutnya tutla, dibacakan, dikasih petunjuk. Nanti ada yang narik antum, mama, ikut saya. Ada amal soleh, ada pintu rezeki yang membuat abang bisa dapat penghasilan lebih baik, lebih halal, dan lebih tenang. Sini bang, ikut saya. Ada yang narik antum, tapi sabar. Tidak mudah memang. Ini kan kalau antum lihat aturannya Paskas makin kesini, gimana aturannya? Makin kesini makin kesana. Dulu santai Paskas tuh. Tanya sama Om Pi awal-awal kita ngeritis, gimana Paskas awal-awal dulu? Oh iya, enggak apa-apa. Hudiya. Udah? Saya skip ya yang ayat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ini dapat jalan yang lurus. Tapi saya mau kasih tahu apa challenge yang akan antum hadapi. Apa saja tantangan-tantangan yang akan antum hadapi. Buka ayat 116, 118. 118 buka. Jadi hari ini kita belajar QS 300, QS 300, QS 3101, lompat. Apa challenge atau tantangan yang akan antum hadapi? QS 3118. Apa Allah bilang? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa Allah bilang di situ? La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan ambil. Kalau saya mentadaburinya nih, bitonah di sini nih orang yang beda visi, beda tujuan. Antum pengen masuk surga, yang masuk surga berapa orang sih? Ada enggak orang yang visi misinya tuh masuk neraka? Ada? Ada enggak? Ada, bukan ada si Pluto bener antum. Ada enggak yang orang visi misinya tuh masuk neraka? Itu yang apa namanya? Berterang-terangan dalam bermaksiat itu apa istilahnya? Astagfirullahaladzim. Apa istilahnya astagfirullah? Jadi dia menunjukkan maksiat secara terang-terangan dan bangga dengan maksiatnya itu. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Apa istilahnya? Istilah agama ya. Kemarin waktu yang kejadian yang makan babi pakai bismillah tuh. Terus kan habis itu ustaz, ada salah satu ustaz tuh bukan istidraj. Bukan. Tata. Allah, aku saya tak. Iya, ya cuma dua. Lupa ya. Astagfirullah. Kan kalau berlebih-lebihan dalam berdandan namanya tabarruj. Kalau bersengaja menunjukkan, astagfirullahaladzim, apa? Orang ada yang ingat ada
Coba cari. Dapat tak? Pinjam HP bentar. Buka Google. Mujahirin. Nah, siapa? Mujahirin. Kalau muhajirin orang yang hijrah. Siapa yang jawab tadi? Nah, dapat 100.000. Hah? Kira 200. Ya, dapat lah kira-kiranya jadi kenyataan ya. Kira 200 kan? Karena 200 jadi set A, set B gitu jumlahannya. Mujahirin dari kata-kata jahar. Nah, ini kue udah keluarnya artinya udah mau berhenti kan? Biar agak lama. Kasihan budak-budak yang nengok. Mereka tuh ngantuk, nengok roti enggak usah, enggak boleh diiklan-iklan gitu. Ada namanya mujahirin. Jim duluan bukan muhajirin. Kalau muhajirin tuh itu kepala BKKP. Sul. Ustaz muhajirin. Yang online enggak pernah dikasih. Siapa bilang? Ah, ini bid'ah nih. Belum dapat ya sekarang. Bukan belum dapat. Tanya sama Denny. Mujahirin, apa namanya? Mujahir dari kata-kata jahar. Jahar itu artinya menunjukkan dengan terang-terangan, bangga dengan maksiatnya. Ada orang tuh masih punya iman kecil di hatinya. Ketika dia bikin maksiat dia sembunyi-sembunyi, nonton porno di tempat sepi gitu. Ya kan? Kunci dulu pintu, baru dia buka-buka konten. Itu namanya masih ada iman di hatinya. Tapi kalau mujahirin, dia sudah tidak malu lagi menampakkan auratnya, membentuk lekuk tubuhnya, pamer mohon maaf pantatnya, pamer betis, pamer paha, pamer kaki, tidak malu lagi sudah. Pacaran gitu, tidak ada malunya dah, mati dah aurat malunya. Mujahirin. Bacalah antum di situ apa azab Allah kepada orang yang mujahirin itu. Mujahir sengaja mempertontonkan maksiat. Bitana la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Orang ini la ya'lunakum khabala. Apa artinya? Tidak berhenti-hentinya mereka mendatangkan kemudaratan untukmu. Sampai kau berhenti dari kebaikan ini, sampai kau berhenti dari amal soleh ini, baru dia stop. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin la ya'lunakum khabala. Gempur terus, hajar terus. Kapan waktunya antum bisa berhenti? Berhenti, buka jilbabnya, rampas. Tidak bisa ngerampas jilbabnya, sakiti hatinya. Itu namanya la ya'lunakum khabala. Maka saya sebagai ayah ini, yang hari Allah tapi menjadi ayah, cuma bisa ngomong, ngasih tahu, ini nak jalan yang nanti akan kau hadapi. Nah ini bang, ini kak, firman Allah Ali Imran 118 nih, akan ada orang yang merampas kebaikan ini, mengambil amal soleh dari antum, mengambil nikmatnya baca Quran, nikmatnya dekat-dekat sama ahli Quran. Antum akan dirampas suatu saat nanti. Dengan dalih duit lah, dengan dalih rezeki lah. Ada yang sampai bisikannya tuh halus sekali, udahlah kau keluar dari sini. Ini saya sedang tidak nyindir seseorang ya. Saya pernah digitukan soalnya. Kau bisnis ya, buka usaha, nanti usahamu kalau ada untungnya baru kau pakai untuk dukung dakwah. Saya sempat mau check out tuh 2016 tuh saya kayak gini-gini aku tak ada apa-apanya. Masa aku yang bikin baitul mal, aku yang difitnah. Saya keingat lagi, aku punya skill public relation S2, saya bidang itu. Sekali ngomong sejam 5 juta. Penting aku cari duit di sini. Sejam 5 juta, sejam ngomong minimal 5 juta. Rate-nya saya saat itu ya. Kok sekarang nggak mau, saya sejam 5 juta. Apa ki 16 hari? Berapa bayar Ustaz Luqman? Emang mampu kau bayar saya? Kan kalau mau undang Ustaz Luqman berapa bayarnya? Mampu kau bayar?
Rate minimal dulu ya, 2012, 2013 itu saya ngisi di instansi saya itu. Mereka tanya berapa? Saya bilang 5 juta 1 jam. Minimal. Itu ihsan antum berapa bulan? 10 bulan. Saya 5 juta sejam, paling dikit dulu. Sekarang 2023, oh, sorry lah. Kalau saya berpikir, ini kalau aku cari duit dari PR nih, aku ngisi lagi corporate, internalisasi corporate value, integritas, kejujuran. Wah, berbusa-busa, tanya ompi-ompi yang bikin slide. Ada duitnya. Tapi saya ngerasa, kok kayaknya aku nggak hebat rasanya hidup di sini nih. B aja gitu rasanya. Akhirnya saya berpikir, udah ini setan nih, ngacau. Udah bismillah, saya putuskan menumpahkan kasih sayang itu ke Indonesia Timur. Terbang saya ke Makassar. Karena waktu itu masih ada pesawat Pontianak, Makassar tuh masih ada. Direct waktu itu. Pergi saya ke satu kampung, nggak ada orang yang tahu Baru namanya. Pernah dengar Baru? Orang bilang nggak ada di peta, Ustaz. Itulah saya tidak kenal sama Syahid. 2016 tuh saya ke sana, datang, nengok anak muda, bikin gerakan sosial begini. Saya bilang, Hid, tidak ada peradaban besar lahir dari sekretariat. Rukonya baru disewa. Langsung saya suruh pindah. Alhamdulillah budak-budak ini mau dengar. Saya bilang di Pontianak aku tak didengarkan orang. Adalah ngomong sama yang mau dengar ya. Itu meluapkan kecewa. Nyari pelampiasannya tuh kemana? Ke pulau lain. Terbang pakai duit seorang saya. Bayar tiket sendiri. Tak saya minta Syahid bayarkan, ganti tiket saya tidak. Ngomong saya sama Syahid, ngomong dari pagi, siang, sore, malam jam 1 sampai jam 3 kadang. Menjelang subuh tidur sejam, bangun ngomong lagi gini. Waktu itu saya belum punya slide, belum punya bukti. Tapi saya pengen kita nih, saya bilang di Baru Sulawesi Selatan ini jadi bukti untuk kebesaran Allah. Kenapa saya tidak pilih Makassar? Kenapa saya tidak pilih Jakarta? Kenapa saya tidak pilih? Terlalu banyak orang pintar. Waktu itu saya berpikirnya. Saya sudah pilih ke Jakarta, udah ke Bandung, saya sudah ke Jogja. Saya ke Jogja itu udah. Tapi saya tengok, oh ini orang pintar semua di Jogja nih. Ke Bandung pintar semua nih. Bayangkan saya ngerintis ke Bandung tuh, dibilang gini ya, mana bisa gerakan ini bertumbuh? Di Bandung nih pusatnya gerakan, ada agim, ada rumah zakat, ada ini. Antum tidak akan bisa bikin gerakan bagus di sini. Antum ini siapa dari daerah? Bayangkan saya kena gitu kan. Lagi presentasi infak beras, lagi ngajak orang. Dan saya bilang uang orang Bandung untuk Bandung. Hari ini yang nomor 1 di Indonesia kota mana? Bandung. Allahu Akbar. Itu kalimat la ya'lunakum khabala. Yang ngomong orang beriman. Sholat juga, syahadat juga, begitu. Maka antum kalau baru kena tunjuk-tunjuk, baru kena omongan dikit, antum berhenti, bencong. Dengar gak? Ayah antum nih, abang antum nih, kalau antum anggap saya abang, kenyang sudah. Lagi semangat-semangatnya, lagi melinang kayak mata. Ini dah balasannya dari Allah. Nih ya, satu surga sama Rasulullah. Habis selesai itu kita belinang kayak mata. Lalu dia bilang, boleh gak saya menanggapi? Boleh, saya bilang, gimana bang, gimana mas, gimana A? Mohon maaf ya, gerakan antum ini katanya kayaknya gak bisa berkembang di sini. Di sini sudah ada rumah zakat, sudah ada agib, sudah besar-besar semua ini. Apalagi kami gak kenal sama antum begini. Gak apa-apa, tugas saya cuma menyampaikan. Antum tahu rasanya habis presentasi 14 enggak gitu kan? Hah? Tahu enggak rasanya? Saya tidak pernah cerita ini, baru ini saya cerita. Baru dengar kan antum?